Hingga saat ini total pengungsi Muslim Rohingya yang berada di Indonesia diperkirakan sudah mencapai lebih 12.000 orang. Pengungsi Rohingya tersebut kini masih dalam posisi menunggu untuk diverifikasi maupun menunggu masa penempatan ke negara ketiga. Meski awalnya keberadaan mereka sempat menuai kontroversi, apakah mengusir atau menerima para pengungsi Rohingya, akhirnya pemerintah Indonesia mempunyai keputusan yang tegas. Wakil Presiden Yusuf Kala menegaskan, pemerintah Indonesia tidak akan menolak kedatangan para pengungsi Rohingya yang berasal dari Myanmar dan Bangladesh. Wapres meminta TNI Angkatan Laut yang menjaga perbatasan wilayah tidak lagi mengusir mereka. Kebijakan ini dipertegas lagi dengan hasil pertemuan antara Menlu Indonesia, Menlu Malaysia, dan Menlu Thailand Rabu kemarin. Pemerintah Indonesia dan Malaysia sepakat untuk menampung sementara para pengungsi Rohingya. Mereka sedang mencari lokasi yang tepat untuk menempatkan para pengungsi yang terbuang dari negara asalnya karena perlakuan diskriminatif dari pemerintah Myanmar dan Bangladesh. Namun kehadiran puluhan ribu pengungsi itu akan membawa persoalan tersendiri bagi Indonesia. Kehadiran gelombang pengungsi Rohingya ke tanah air perlu dicarikan solusi yang tepat. Untuk membahasnya di studio telah hadir pakar hukum internasional Hikmahanto Juwana, dan kami juga masih menantikan anggota DPRI Dimyati Natakusuma. Saya ke Prof. Hikmahanto. Prof, ini kalau kita bicara soal pengungsi, ini di satu sisi kita bicara soal hak asasi manusia, tapi di sisi lain juga ini mungkin yang sempat diutarakan sama Pak Muldoko. Ini akan dikhawatirkan akan menimbulkan masalah sosial. Ini kan menjadi dua hal yang saling bertentangan. Nah, ini gimana menurut Anda? Jadi yang kita harus pahami, ini ada dua hal yang berbeda. Pertama adalah masalah kemanusiaan, humanitarian. Lalu yang kedua adalah mengenai masalah apakah mereka-mereka ini diperbolehkan mencari pekerjaan, mencari kehidupan, bahkan juga kesejahteraan di negara kita atau negara-negara yang mereka kunjungi. Ini harus kita bedakan. Kenapa saya katakan harus kita bedakan? Karena mereka pengungsi ketika di tengah laut dalam keadaan darurat, sebenarnya ada kewajiban secara internasional bagi negara-negara untuk membantu mereka yang dalam keadaan darurat, distress. Mereka harus diselamatkan, mereka harus difasilitasi untuk datang ke daratan, lalu kemudian dirawat, dan setelah itu kalau mereka sudah kuat, baru kemudian dilepas. Cuman kan permasalahannya adalah jumlah yang ada ini cukup banyak. Iya, ini kalau data yang kita punya itu sampai 12.000 yang sudah ada di tanah air. Dan 7.000 itu masih ada di laut sebetulnya. Memang yang 12.000 itu ada yang sudah tahunan udah di Indonesia, ada 2 tahunan di Indonesia, tetapi ada juga yang baru datang. Nah, jadi secara prinsip kemanusiaan mereka harus ditangani. Dan saya setuju dan sepakat dengan apa yang telah dilakukan oleh Indonesia beberapa hari ini, plus sekarang sudah disepakati juga oleh Malaysia bahwa mereka ini harus dibantu. Tetapi yang kedua, ketika mereka sampai di Indonesia, tidak berarti kemudian mereka bisa mendapat pekerjaan, penghidupan, kesejahteraan di Indonesia. Kenapa? Karena pemerintah Indonesia sekarang ini sedang menghadapi berbagai masalah. Pertama, masalah pengentasan kemiskinan. Rakyatnya sendiri belum bisa dientaskan kemiskinan, apalagi ini ditambah dengan sejumlah orang. Yang kedua, kita tidak ingin kalau mereka datang ke Indonesia dan bisa mencari kesejahteraan penghidupan di Indonesia, maka mereka akan mengundang kerabatnya dan lain sebagainya untuk datang ke Indonesia. Karena kita harus tahu bahwa krisis ini muncul karena ada masalah di Myanmar. Dan mereka ingin keluar dari Myanmar. Pertanyaannya adalah, kemana mereka harus pergi? Nah, kalau Indonesia memberikan kesempatan kepada pendahulu-pendahulunya untuk hidup lebih baik, maka mereka akan mengundang, dan itu akan banyak orang yang akan datang dari Rohingya ini ke Indonesia. Boleh nggak kalau saya katakan gini, Prof, bahwa sebetulnya ini masalah hak asasi manusia gitu ya, bahwa mereka harus dibantu dan ditolong seperti itu. Tapi di sisi lain ke depannya kita juga sedang
masalah kemiskinan itu menjadi salah satu yang belum selesai. Artinya kita juga akan menambah jumlah orang miskin jika kita menerima mereka secara terus-menerus. Itu yang betul, itu yang concern dari banyak negara, karena dari negara itu mereka akan mengatakan saya punya kewajiban terhadap warga saya sebelum warga negara lain. Para pengungsi ini kan sebenarnya datang ke negara-negara yang sejahtera, negara-negara maju. Mereka mungkin kekurangan orang, mereka akan datang ke sana. Tetapi sekarang ini perekonomian dunia sedang menurun, banyak negara-negara maju seperti Australia dan lain sebagainya menutup diri. Nah, pertanyaannya apakah kemudian mereka bisa ke negara-negara berkembang seperti Indonesia yang kita juga sedang punya masalah. Belum lagi kalau mereka ada di sini tentu akan ada friksi-friksi sosial dengan masyarakat kita. Karena seringkali mereka itu diberi misalnya makanan nasi bungkus, mereka bisa menolak. Mereka akan mengatakan, kami ini pengungsi, status kami pengungsi, harusnya kami mendapatkan perlakuan yang berbeda. Seperti itu? Seperti itu. Nah, ini kalau kita bicara hak pengungsi, ini apa saja sebetulnya yang diakui secara internasional seperti itu? Ya, kalau misalnya mereka sudah dinyatakan sebagai pengungsi, maka mereka bisa saja, katakanlah kalau lewat UNHCR, mendapatkan uang yang dibayarkan untuk mereka menunggu sampai ada negara yang mau menerima. Dan itu tanpa mereka bekerja. Tanpa bekerja, artinya bisa 3-4 tahun bahkan seumur hidup pun bisa terjadi. Bisa jadi. Nah, itu kan akan memunculkan kecemburuan sosial bagi masyarakat di sekitar yang mereka harus bekerja, terima uang rupiah, tidak bisa seperti mereka. Nah, ini kalau tidak diselesaikan secara hati-hati, ini akan jadi masalah. Belum lagi masalah kesehatan, belum lagi masalah keamanan, karena mereka juga akan berkelompok dan lain sebagainya yang akan menjadi masalah. Oleh karena itu, saya mengusulkan ada solusi, yaitu kita membuat sebuah pulau, menyediakan sebuah pulau untuk ditampung, penampungan bagi mereka. Seperti ketika Vietnam dulu, ya, yang banyak kapal-kapal Vietnam membawa orang-orang Vietnam itu Pulau Galang. Nah, seperti itu, kita hanya menyediakan pulaunya. Tetapi pembangunan infrastruktur, lalu kemudian pembiayaan mereka sehari-hari dan lain sebagainya, itu harus masyarakat internasional. UNHCR dalam hal ini? UNHCR, negara-negara maju dan lain sebagainya, mereka harus bertanggung jawab. Karena apa? Masalah Rohingya bukan masalah Indonesia. Itu yang harus digarisbawahi. Dan masyarakat juga jangan sampai karena, mohon maaf, mereka Muslim, karena solidaritas, lalu kita langsung menerima begitu saja, bahkan menentang pemerintah, kebijakan pemerintah, sehingga apa? Hari ini mungkin mereka bisa terfasilitasi, tapi 2, 5 tahun, 10 tahun yang akan datang, itu akan menjadi beban artinya Indonesia. Sebetulnya ya masyarakat mungkin yang menerima itu bukan satu hal yang salah sebetulnya, tapi juga harus mengukur gitu kan, ya berapa lama mereka bisa membantu. Artinya ya kalau maaf lagi nih, kalau misalkan di Islam kan katanya bertamu itu 3 hari saja gitu, jangan lebih dari 3 hari. Dan itu satu, dan yang kedua, masyarakat harus mempercayai kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemerintah. Jangan kemudian masyarakat mengambil jalan sendiri, bahkan masyarakat menentang apa yang dijalankan oleh pemerintah, karena pemerintah berpikir secara jangka panjang, mungkin masyarakat berpikir dalam jangka pendek. Nah, Pak Hikmahanto, ini kalau kita bicara soal pengungsi, tadi kalau dikatakan pengungsi, dia punya hak-hak tertentu gitu. Makanya kalau saya tidak salah kemarin itu mungkin disebutnya, ya beberapa negara tidak menyebutnya pengungsi, tapi imigran gelap kalau saya tidak salah. Jadi itu memang sah kalau misalkan diperlakukan secara berbeda, seperti itu. Jadi begini, saya ambil contoh seperti Australia. Karena Australia sudah meratifikasi Konvensi Pengungsi 1951. Dan berdasarkan Konvensi 1951, orang kalau sudah dinyatakan pengungsi, maka ada kewajiban yang sangat berat bagi negara yang meratifikasi. Apa saja? Misalnya saja mereka harus merawat, mereka harus memberikan pemukiman, memberikan makanan yang cukup, baju dan lain sebagainya. Kemudian bahkan bisa jadi warga negara setempat. Nah, sekarang Australia menyesal kenapa mereka ikut dalam ratifikasi pengungsi 1951. Mungkin dulu karena Australia besar dan terdiri dari masyarakat yang beragam gitu, mereka membutuhkan orang-orang dari luar. Tetapi sekarang karena terlalu banyak, mereka menyesal. Nah, sekarang orang-orang pengungsi yang istilahnya menurut konvensi pengungsi itu dilabel sebagai imigran gelap. Karena mereka masuk ke Australia tanpa visa yang sah, tanpa jalur yang resmi dan lain sebagainya, sehingga sebagai imigran gelap negara ini bisa menolak mereka
masuk ke Australia. Nah, kalau kita sudah meratifikasi itu belum? Kita alhamdulillah belum. Belum ya? Walaupun ini alhamdulillah malah. kalau saya katakan alhamdulillah, karena banyak juga teman-teman dari lembaga swadaya masyarakat yang mendesak pemerintah Indonesia untuk meratifikasi. Saya katakan hak asasi manusia betul bagus, tetapi tolong dipikirkan konsekuensi dari kita meratifikasi ini, baik secara anggaran, baik secara katakanlah kecemburuan sosial masyarakat Indonesia maupun dari segi keamanan dan lain sebagainya. Dan ini sekarang nyata dengan adanya permasalahan seperti Rohingya ini, kita tidak jadi terbebani. Prof, kita akan sambung di segmen berikut. Baik.